Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul Karimah dengan NIM 20319100041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Wall effect on presettling dan differential settling and separation of solid in classification. Yang pertama, Wall effect on presettling. Ketika nilai diameter partikel menjadi lebih besar daripada nilai diameter wadahnya, maka akan terjadi pengendapan. Efek yang terjadi pada saat pengendapan dan melambat disebut dengan Wall effect pada partikel tersebut. Pada Wall effect on presettling ini digunakan hukum Stokes untuk penyelesaiannya. Yang pertama, ada ketika nilai dari diameter partikel per diameter wadahnya lebih kecil dari 0,005, maka digunakan persamaan 14.318. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, persamaan yang digunakan pada saat keadaan aliran turbulen. Digunakan persamaan 14.319. Selanjutnya, yaitu differential settling and separation of solid in classification. Nah, pada pembahasan ini dibagi menjadi dua metode. Untuk metode yang pertama ada sink and float metode dan metode differential settling. Untuk metode sink and float sendiri merupakan metode pemisahan untuk partikel solid menjadi beberapa fraksi berdasarkan dengan flow rate sebagai pengklasifikasinya. Nah, nilai densitas dari larutan yang digunakan untuk metode ini harus nilai yang menengah di antara densitas material yang tinggi dan densitas material yang rendah. Kemudian pada metode ini partikel yang berat akan mengendap dan partikel ringan akan mengapung. Metode ini sangat bergantung pada ukuran partikel dan bergantung pada relatif densitas dari dua material, sehingga untuk liquid yang digunakan harus memiliki densitas lebih besar dari air. Biasanya, larutan digunakan pada metode ini yaitu pseudo liquid. Untuk metode selanjutnya yaitu metode differential settling. Metode ini digunakan untuk memisahkan partikel solid yang terbagi menjadi beberapa fraksi berdasarkan kecepatan endapannya. Nah, nilai dari densitas media yang digunakan pada metode ini harus lebih kecil dari dua substansi yang akan dipisahkan. Kemudian pada metode ini berbeda dengan metode sebelumnya, partikel yang berat maupun ringan akan sama-sama mengendap. Untuk pemisalannya, menggunakan spesifik gravitasi dari rho partikel A sebesar 7,5, kemudian spesifik gravitasi partikel rho partikel P sebesar 2,65. Kemudian kecepatan terminal dari endapan kedua partikel ditulis dengan persamaan VT partikel A dan VT partikel P atau persamaan 14.3 dan 20, 14.3, 20 dan 21. Kemudian untuk persamaan yang digunakan ketika kecepatan pengendapan antara partikel A dan B itu sama, digunakan persamaan 14.322 atau 14.324. Selanjutnya, untuk partikel yang berbentuk bola dengan nilai Reynolds number-nya pada aliran turbulen yang tinggi digunakan hukum Newton dengan nilai Cp yang konstan dan CD dari partikel A sama nilainya dengan CD dari partikel P. Kemudian untuk aliran laminer digunakan hukum Stokes pada persamaan 14.325 yang nantinya akan disubstitusi antara persamaan 14.325 dengan 14.323, di mana nilai dari VT partikel A sama dengan VT partikel B. Untuk selanjutnya,
aliran transisi atau aliran di antara aliran laminar dan turbulen. Nah, persamaan yang digunakan yaitu persamaan 14,327 di mana nilai N itu harus lebih besar dari 1/2 dan lebih kecil dari 1. Apabila kedua partikel memiliki diameter partikel A sama dengan diameter partikel B yang mengendap pada aliran turbulen, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan 14,320 dan 14,321 yang disubstitusikan. Nah, selanjutnya ada ketika partikel yang sama-sama mengendap pada media, maka persamaan yang digunakan yaitu 14,324 dan persamaan 14,328 digunakan untuk mencari antara kecepatan diameter partikel A dengan menggunakan dan partikel B dengan menggunakan grafik 14,33. Nah, untuk pembacaan dari grafik antara diameter partikel dengan kecepatan terminal settling untuk diameter partikel 1 sampai diameter partikel 2 diperoleh zat P atau partikel P yang murni karena tidak adanya partikel endapan dari zat A yang melambat. Kemudian pada range diameter partikel 3 hingga diameter partikel 4 diperoleh fraksi murni partikel A karena kecepatan dari partikel P lebih kecil daripada partikel A. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.